Makin panas perang terbuka PDIP versus Nasdem. Piye kok dibilang sombong, emangnya kenapa? Saya mau menggarisbawahi loh, itu media jangan diurik-urik loh saya. Tolong omong benar yang benar. Saya tidak pernah menjelekkan partai manapun, tidak pernah menjelekkan ketua apapun. Saya berjalan sendiri membentuk partai saya yang saya hormati dan sayangi, yang bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita tidak pernah untuk merendahkan dan berniat mengurangi rasa respek dan hormat kita kepada siapapun itu, baik pada pribadi perorangan maupun kelompok dan institusi. Tidak, itu bukan Nasdem. Tapi kalau ada yang bersalah sangka kepada kita harus arif dan bijaksana. Mengusulkan nama Anies Baswedan itu tentu sebagai front politik terbuka kepada PDIP, di mana Nasdem untuk 2024 pastinya akan memilih jalan berbeda dengan PDIP, karena apapun judulnya, Anies ini adalah sosok di luar koalisional pemerintah yang terlihat belakangan ini diproyeksikan untuk 2024. Jadi sekali lagi saya menghimbau teman-teman, baik mereka yang antusias pada Anies maupun mereka yang sinis pada Anies. Kita tahu bahwa Anies sedang diuji pikirannya itu, diuji supaya dimungkinkan dia satu waktu mengatakan saya akan jadi calon presiden, tetapi dengan gagasan yang saya inginkan, bukan disuruh-suruh oleh koalisi atau disuruh-suruh oleh kelompok yang lain. Supaya kita tahu Anies independen, kan di situ intinya tuh. Makin panas perang terbuka PDIP versus Nasdem. Hubungan antara PDIP dan Nasdem memanas usai Anies Baswedan dicalonkan sebagai bakal calon presiden. Antara mantan Gubernur DKI Jakarta itu dianggap sebagai antitesa dari Presiden Joko Widodo. Padahal kedua partai tersebut sama-sama mengusung Jokowi dan menjadi pendukung di kabinet. Perseteruan terbuka ini dipicu pernyataan Kepala Badiklatda PDI Perjuangan DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak. Dia minta Nasdem menunjukkan sikap politik yang jelas antara keluar dari Kabinet Indonesia Maju atau menegur Anies Baswedan yang saat ini didukung jadi calon presiden. Dia menyinggung keputusan Nasdem memecat Zulfan Lindan karena menyebut Anies Baswedan sebagai antitesis Jokowi beberapa waktu lalu. Nasdem mengambil sikap memecat yang bersangkutan walaupun sebagai salah satu deklarator berdirinya Nasdem sebagai partai. Pernyataan Nasdem adalah tetap mendukung dan mengawal pemerintahan saat ini hingga berakhir di 2024, katanya dalam keterangan tertulis. Sikap ini inkonsisten Nasdem, namun saat ini mengkritik pemerintah soal panjang jalan dengan hanya diam. Nasdem hanya diam, bahkan partai yang dipimpin Surya Paloh itu tidak mengeluarkan pernyataan pendukung pemerintah. Padahal Nasdem ikut membangun apa yang saat ini ada. Lebih baik keluar dari kabinet atau menegur Anies sebagai bukti masih mendukung mengawal pemerintah saat ini. Anies sendiri bukanlah kader Nasdem, berada di kabinet tetapi sikapnya Nasdem terlihat oposisi, tidaklah dewasa secara politik, tegasnya. Nasdem naik pitam. Mengetahui itu, Nasdem mengingatkan Jokowi pertama kali diusung sebagai presiden atas inisiasi mereka. Jadi jangan seakan kesuksesan yang ditorehkan 2 periode Jokowi hanya sumbangan dari PDIP. Ini tugas partai, tugas konstitusional partai. Mencalonkan capres, Pak Jokowi sudah tidak calon lagi, jangan dibolak-balik akal sehat kita, tegasnya. Willy pun minta PDIP tidak memprovokasi karena perbedaan sikap politik. Dia menyinggung bahwa Nasdem tak pernah menanggung PDIP bila menolak undang-undang di DPR. PDIP menjawab, kacang lupa pilihnya itu kalau spiritnya membangun reformasi, kemudian berjuang bagi kemakmuran dan keadilan rakyat. Tapi dalam praktik politiknya justru terjadi penyimpangan-penyimpangan dari apa yang sudah dijanjikan, ungkapnya. Maka PDIP ini berpolitik dengan merangkul, dengan bergotong royong. Kalau ada kelemahan-kelemahan internal, kami ini juga ke dalam.
Perbaiki ke dalam, bukan menyalahkan apalagi menyerang pihak lain. Itu etika politik yang dikedepankan oleh PDIP. Tutup Hasto. Makin panas, perang terbuka PDIP versus Nasdem. Hubungan antara PDIP dan Nasdem memanas usai Anies Baswedan dicalonkan sebagai bakal calon presiden. Antara mantan Gubernur DKI Jakarta itu dianggap sebagai antitesa dari Presiden Joko Widodo. Padahal kedua partai tersebut sama-sama mengusung Jokowi dan menjadi pendukung di kabinet. Perseteruan terbuka ini dipicu pernyataan Kepala Badiklatda PDI Perjuangan DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak. Dia minta Nasdem menunjukkan sikap politik yang jelas antara keluar dari Kabinet Indonesia Maju atau menegur Anies Baswedan yang saat ini didukung jadi calon presiden. Dia menyinggung keputusan Nasdem memecat Zulfan Lindan karena menyebut Anies Baswedan sebagai antitesis Jokowi beberapa waktu lalu. Nasdem mengambil sikap memecat yang bersangkutan walaupun sebagai salah satu deklarator berdirinya Nasdem sebagai partai. Pernyataan Nasdem adalah tetap mendukung dan mengawal pemerintahan saat ini hingga berakhir di 2024, katanya dalam keterangan tertulis. Sikap ini inkonsisten Nasdem, namun saat ini mengkritik pemerintah soal panjang jalan dengan hanya diam. Nasdem hanya diam, bahkan partai yang dipimpin Surya Paloh itu tidak mengeluarkan pernyataan pendukung pemerintah. Padahal Nasdem ikut membangun apa yang saat ini ada. Lebih baik keluar dari kabinet atau menegur Anies sebagai bukti masih mendukung mengawal pemerintah saat ini. Anies sendiri bukanlah kader Nasdem, berada di kabinet tetapi sikapnya Nasdem terlihat oposisi, tidaklah dewasa secara politik. Tegasnya. Nasdem naik pitam. Mengetahui itu, Nasdem mengingatkan Jokowi pertama kali diusung sebagai presiden atas inisiasi mereka. Jadi jangan seakan kesuksesan yang ditorehkan 2 periode Jokowi hanya sumbangan dari PDIP. Ini tugas partai, tugas konstitusional partai. Mencalonkan capres, Pak Jokowi sudah tidak calon lagi, jangan dibolak-balik akal sehat kita, tegasnya. Willy pun minta PDIP tidak memprovokasi karena perbedaan sikap politik. Dia menyinggung bahwa Nasdem tak pernah menanggung PDIP bila menolak undang-undang di DPR. PDIP menjawab, kacang lupa kulitnya itu kalau spiritnya membangun reformasi, kemudian berjuang bagi kemakmuran dan keadilan rakyat. Tapi dalam praktik politiknya justru terjadi penyimpangan-penyimpangan dari apa yang sudah dijanjikan,